Tahapan berikutnya itu adalah membuat halaman master. Fitur ini dipergunakan untuk membuat elemen visual yang sama pada brand guideline yang kita buat, seperti header, kemudian footer, penomoran halaman otomatis, serta elemen-elemen dekoratif lainnya yang ingin ditampilkan secara konsisten di setiap halaman. Untuk membuat atau untuk mengatur halaman master diawali dengan menampilkan page palette. Di sebelah kanan kita sudah terlihat ada page palette. Jika palette ini tidak tampil, teman-teman bisa mengakses menu window, kemudian kita pilih page, sehingga page palette-nya akan tampil. Aktifkan eParent dengan cara klik 2 kali pada eParents atau aMaster. Kita klik 2 kali seperti ini, sehingga tampil 2 halaman berhadap-hadapan seperti yang teman-teman lihat di sini. Jika kita bekerja dengan halaman master, secara otomatis pada bagian bawah, status appearance-nya itu atau status aMaster-nya itu sudah terchecklist. Jadi pastikan kita bekerjanya itu di halaman master. Kita mulai dari mengatur baseline grid terlebih dahulu. Jadi baseline grid ini berfungsi untuk meletakkan elemen visual berupa body text agar tampil secara konsisten pada grid yang sudah dipersiapkan. Caranya dengan mengakses menu Edit atau dengan mengakses menu InDesign, kemudian kita pilih Preference, kemudian kita pilih Grid. Selanjutnya diisi mulai dari startnya 0, relative to-nya itu adalah top margin. Untuk increment every, kita harus memastikan bahwa body text kita menggunakan leading dengan ukuran tertentu. Misalnya leading yang nanti akan kita gunakan untuk body text itu misalnya 11 poin. Kita isi di sini 11 poin. Selanjutnya pilih OK. Untuk menampilkan baseline grid, akses menu View, Grid and Guide, pilih Show Baseline Grid. Nah, baseline grid sudah tampil seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor. Jika baseline grid-nya tidak aktif, kita bisa menekan tombol Ctrl+ untuk menampilkan atau memperbesar tampilan dokumen. Karena baseline grid saat ini belum diperlukan, kita sembunyikan kembali baseline grid-nya dengan mengakses menu View, Grid and Guide, pilih Hide Baseline Grid. Kemudian mengatur guide. Guide ini akan kita gunakan sebagai landasan untuk menempatkan elemen-elemen visual berupa header dan footer. Dengan cara menarik garis vertikal untuk mendapatkan guide vertikal sejajar dengan outside. Tarik garis vertikal untuk mendapatkan guide sejajar dengan inside. Lakukan hal yang sama pada halaman sebelah kanan. Kemudian kita ambil guide horizontal untuk membuat guide pada bagian header. Ditariknya dari luar halaman untuk mendapatkan 2 halaman sekaligus. Pastikan guide-nya itu diletakkan di atas margin top ya. Jadi diletakkannya itu di atas margin top. Hal yang sama itu juga dilakukan pada guide untuk footer ya. Jadi diletakkannya bukan sejajar dengan margin bottom, tapi diletakkannya itu di bawah margin bottom seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor. Sebelum kita mempersiapkan header dan footer, berikut penomoran halaman, kita mulai dengan mempersiapkan 3 buah layers dalam proses pembuatan halaman master.
Fungsi layers ini bertujuan untuk mengorganisasikan setiap elemen visual yang terdapat pada desain brand profile kita. Akses menu window, kemudian pilih layers. Kemudian kita buat 3 buah layers. Layer 1, layer 2, dan layer 3. Masing-masing layers kita beri nama agar mudah diidentifikasi. Paling bawah kita beri nama background. Yang kedua adalah untuk layout. Dan yang ketiga itu adalah untuk halaman master. Pastikan yang aktif itu adalah halaman master. Untuk sementara, layout dan background kita kunci terlebih dahulu dengan mengaktifkan toggle layer lock, sehingga muncul gambar gembok seperti yang teman-teman lihat. Kita akan membuat header dengan terlebih dahulu mengaktifkan type tool buat area pada halaman. Kita ketik brand guideline atau brand profile. Jangan lupa kita desain teks kita sebelum kita letakkan pada guide yang sudah dipersiapkan. Misalnya kita ganti hurufnya dengan menggunakan Gotham. Kita ganti ukurannya dengan menggunakan Gotham. Dan ukurannya kalau bisa lebih kecil dari body text, misalnya 8 poin. Kemudian atur trackingnya. Kita isi misalnya 600. Kemudian gunakan align toward spine. Kita gunakan align toward spine pada paragraf ya. Pada paragraf kita gunakan align toward spine. Letakkan header ini pada guide yang sudah dipersiapkan. Jadi fungsi guide yang ada di sini itu adalah untuk panduan meletakkan elemen visual berupa header. Tekan tombol ALT, kita pindahkan sambil tekan tombol Shift agar lurus. Kemudian kita letakkan pada halaman sebelah kanan. Sehingga terlihat header-nya sudah ditempatkan pada guide yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada bagian bawah atau footer, kita bisa menduplikat header yang sudah didesain untuk diletakkan pada guide paling bawah. Dengan cara tekan tombol ALT dan Shift, kemudian kita letakkan pada bagian bawah ya. Jadi diletakkan pada guide yang sudah dipersiapkan seperti ini. Nah, pada bagian bawah untuk footernya itu kita beri nama produknya yaitu Azana. Azana, di bawah juga sama. Azana. Berarti kita sudah mempersiapkan header dan footer pada halaman master. Berikutnya kita akan membuat penomoran halaman otomatis. Terlebih dahulu kita atur tampilannya dengan mengakses menu View, kemudian pilih Fit, Spread in Window, agar tampilannya seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi dokumennya itu akan fit pada window yang terbuka atau pada jendela yang terbuka. Kemudian aktifkan Type Tool, buat area teks pada halaman, akses menu Type, pilih Insert Special Character, Marker, pilih Current Page Number, sehingga di sini akan tampil atau akan muncul huruf A ya. Nah, huruf A ini adalah dipergunakan untuk
penomoran halaman otomatis. Jadi sebelum kita melakukan proses selanjutnya, sebaiknya kita desain terlebih dahulu nomor halaman ini dengan cara misalnya mengubah jenis hurufnya menjadi Gotham, misalnya black gitu ya. Dan gunakan alignment-nya itu adalah align away from spine. Kita juga bisa mengatur warna pada nomor halaman ini pada swatches ya. Pada swatches palet kita isi dengan warnanya misalnya cyan. Setelah selesai kita desain, letakkan nomor halaman ini pada guide yang sudah dipersiapkan seperti ini. Jadi yang kita persiapkan itu adalah nomor halaman yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk nomor halaman yang ada di sebelah kanan, silahkan aktifkan nomor halaman, kemudian tekan tombol ALT, pindahkan sambil tekan tombol Shift. Kita letakkan mirroring ya, atau saling berhadapan-hadapan, seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor. Jika pada brand profile yang kita buat ini memiliki elemen visual, dan elemen visual tersebut ingin teman-teman tampilkan pada setiap halaman, maka sebaiknya elemen visual tersebut juga harus diletakkan pada halaman master. Sebagai contoh, misalnya saya akan membuat elemen visual berupa rectangle pada bagian sebelah kiri, kemudian kita isi dengan warna cyan. Kita letakkan bersinggungan dengan pinggir halaman. Jika elemen visual ini bersinggungan dengan pinggir halaman, maka elemen visual ini harus dilebihkan sampai batas bleed atau sampai batas merah. Berikutnya, elemen visual ini kita duplikat dan diletakkan di halaman sebelah kanan. Kita aktifkan elemen visual ini, tekan tombol ALT, pindahkan, kemudian tekan tombol Shift agar lurus ya, diletakkan pada halaman sebelah kanan. Jadi semua elemen visual yang terdapat atau yang dibutuhkan pada halaman master sudah kita selesaikan. Nah, kita bisa mengecek setiap elemen visual ini teraplikasikan pada setiap halaman dengan mengakses menu window, kemudian kita pilih page. Kita klik 2 kali pada halaman 1. Kemudian pilih menu view, feed spread ya, seperti ini, feed spread atau feed spread. Sehingga kita bisa lihat seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat pada halaman lainnya. Kita pilih menu view lagi, feed spread in window. Jadi kita bisa lihat bahwa di setiap halaman ini sudah terdapat header berupa brand profile, footer berupa nama brandnya, kemudian penomoran halaman secara otomatis. Kita kembali lagi ke halaman 2 dan 3. Kita pilih View, Feed, Spread in Window.